Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinda dari Prodi PAI Unit B semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas usul fikih, yaitu menjelaskan hukum Islam, ijma dan qiyas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ijma. Di dalam ijma ini akan dibahas tentang yang pertama definisi ijma, yang kedua macam-macam ijma, yang ketiga kemungkinan terjadinya ijma, yang keempat contoh ijma. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu definisi ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dan yang kedua, macam-macam ijma. Ijma ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ijma al-sarih, yang kedua ada ijma al-sukuti. Ijma al-sarih adalah di mana suatu ijma para ahli ijtihad mengeluarkan pendapatnya baik dalam lisan maupun tulisan, yang menerangkan persetujuan pendapat mujtihad atas pendapat mujtihad yang lahir pada masanya. Yang kedua, ijma al-sukuti adalah di mana para ahli ijtihad diam, tidak mengatakan pendapatnya, dan maksud diam di sini adalah menganggap sudah menyetujuinya. Pembahasan yang ketiga yaitu ada kemungkinan terjadinya ijma. Ijma diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada masa Nabi Muhammad SAW sumber hukum itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dan jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, masyarakat saat itu langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, barulah ada ijma, dan mungkin terjadi ijma ini pada masanya pada masanya Khalifah Umar bin Khattab dengan 6 tahun pertama Khalifah Utsman bin Affan, dan setelah 6 tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat yaitu contoh-contoh ijma. Yang pertama adanya azan dan iqamah 2 kali pada sholat Jumat yang mulai diterapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Jadi kan dulu pada masa Khalifah Abu Bakar itu Al-Quran tidak dibukukan, tapi dalam bentuk lembaran dan hafalan-hafalan para sahabat. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar maka dilakukanlah pembukuan Al-Quran. Yang keempat, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang qiyas. Yang pertama kita akan membahas definisi qiyas, jenis-jenis qiyas, dan contoh qiyas. Qiyas adalah menggabungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu ada persamaan sebab yang menyebabkan hukumnya harus sama. Yang kedua, ada jenis-jenis qiyas. Jenis qiyas itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama qiyas ilat. Jenis qiyas yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan dan diukur, sehingga baik masalah pokok maupun masalah cabang yang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak telah sepakat mengenai hukum yang sedang dibandingkan atau diukur tadi. Misalnya hukum mengenai minuman anggur. Jadikan kita tahu bahwa buah anggur itu ialah halal, dan ketika difermentasikan buah anggur itu akan menghasilkan sebuah zat-zat alkohol itu dapat memabukkan, sehingga minuman yang beralkohol ini adalah haram. Yang kedua yaitu qiyas dalalah. Adalah jenis qiyas yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Contohnya ketika mengkiaskan nabit dengan arang, dan pada dasarnya sama-sama mengeluarkan bau pada minuman yang memabukkan. Qiyas sabah. Qiyas sabah merupakan jenis qiyas yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Misalnya bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai atau menyapu kepala anak, yang kemudian tindakan tersebut dibandingkan dengan penyapu lantai memakai sapu.
Didapat kesamaan yaitu penyapu, hanya saja kias dalalah ini dapat penolakan dari beberapa hakikin sehingga kias sabah ini jarang diterapkan. Yang ketiga yaitu contoh-contoh kias. Yang pertama contohnya adalah mengenai hukum mengkonsumsi narkotika adalah haram. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada narkotika, sehingga kita tidak tahu hukum mengkonsumsi narkotika itu apa. Maka dilakukan lah ijma oleh para ahli ijtihad karena narkotika ini menimbulkan efek yang sama seperti mengkonsumsi khamar, maka mengkonsumsi narkotika ini adalah haram. Sekian penjelasan saya hari ini tentang kias dan ijma. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.